Kembali lagi dengan Jejak Pak Tani ya. Kita sudah masuk di layar komputer ya. Dimana kita akan membuka sebuah link ya atau situs dari Kementerian Pertanian mengenai sistem informasi pestisida. Nah, dimana sistem informasi pestisida ini bisa digunakan untuk kita bagi PPL, bagi petani untuk mencari data-data mengenai pestisida yang ada yang di pasaran, ataupun jika kita itu mempunyai kesulitan mengenai bagaimana sih cara pengendalian pakai pestisida apa sih jika kita mempunyai keluhan di lapangan ya. Oke, kita coba masuk ke Google ya, Google Search ya. Kita masuk di Google Search adalah kita ketik sistem informasi pestisida ya. Oke, kita klik. Oke ya, kita udah masuk di sistem informasi pestisida. Nah, di sini ada 6 kategori ya, yaitu merek dagang, bahan teknis, bahan ekspor, sasaran atau komoditas, kemudian bahan aktif, kemudian perusahaannya. Nah, di sini kita nanti bisa terserah kita mau ngeklik apapun ya, silakan. Merek dagang juga bisa. Kemudian contoh kita bisa ya buka ke merek dagang ya. Di sini merek dagang tertentu, misalnya kita nanti habis beli apa istilahnya pestisida dari toko ya, kita klik kata kuncinya. Misalnya kita habis beli misalnya ini Dangke misalnya ya, Dangke ya kan, kalau nggak salah itu ada merek Dangke, kita cari. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat informasi dari Dangke itu seperti apa. Nah, ini bahan aktifnya adalah metomil ya. Kemudian cara pemakaian bisa untuk digunakan untuk bawang merah untuk ulat geraya, untuk cabai ini ulat geraya, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi misalnya di kemasan itu terlalu kecil, kita nggak bisa membaca, atau mungkin di kemasan itu nggak tertera, nanti kita bisa cek di situs ini ya. Ya, terus kemudian di sini setelah kita ternyata masuk di pencarian data, ini kita bisa kembali lagi ya, ini di utama, kemudian formula kimia kimia komoditas perusahaan, kemudian admin ya. Kita klik lagi ke utama ya. Oke ya, kembali seperti semula. Terus kemudian misalnya kita klik bahan aktif. Nah, ini bahan aktif. Ini di sini merek dagang, terus kemudian perusahaan dan lain sebagainya. Ini ada bahan aktif. Jadi kalau kita misalnya mencari bahan aktif, misalnya Mangkosep. Ya, kita cari misalnya. Nah, ini bahan aktif Mangkosep ini ternyata banyak sekali merek dagangnya ya. Jadi misalnya di di kios terdekat ya, toko terdekat kita itu mau beli apa ternyata nggak ada ya, nanti kita bisa klik aja, bahan aktifnya Mangkosep berarti ini merek-merek yang ada. Nah, ini bisa. Misalnya contoh itu Kosep ya, kita klik Kosep. Nah, ini ya Kosep itu ada Ken Kosep dan sebagainya ini. Kemudian cara pemakaian dan sebagainya ini ada semuanya di sini ya. Jadi informasinya itu lengkap sekali, ada di sini ya. Kita bisa melihatnya ya. Nanti kita bisa cek ini untuk cabai, kedelai, kentang dan sebagainya, untuk apa saja, untuk Phytophthora, untuk Cercospora ya. Phytophthora itu busuk daun ya. Terus kemudian bercak daun atau Alternaria pori dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat. Kita kembali lagi ke utama ya. Kita klik coba bahan teknis. Nah, ini teknis ya. Ini bisa semuanya ada di sini ya. Bisa informasinya itu bisa kita lihat semuanya di sini. Contoh misalnya pilih misalnya ya Propinep ya, misalnya kita Propinep. Oke, kita klik Propinep. Ya, ini di sini merek dagangnya ini banyak sekali Propinep. Ya. Oke, kembali lagi ke utama lagi. Nah, ini yang saya sarankan untuk bagi para PPL, kemudian petani-petani pemula ya. Ini kita
bisa klik di menu sasaran atau komoditas. Ya, kita klik. Kemudian yang paling utama adalah di kata kuncinya ya, di sini ya, di kata kuncinya. Misalnya saya sebagai petani ya, menanam bawang merah ya kan. Ya, kita cari, kita ketik ya. Kalau misalnya udah nggak ada ya, kita ketik bawang merah misalnya. Kemudian kita klik cari ya. Nah, di bawang merah ini ya, penyakit terus kemudian hama dan lain sebagainya ini ada semuanya di sini. Dan rekomendasinya ini ada juga di sebelahnya. Jadi ini untuk mempermudah kita bahwa ulat gelayak bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Ini bisa dilihat. Jadi prinsip dari tepat sasaran dan tepat jenisnya ini bisa tercapai. Seandainya kita misalnya tidak tahu sama sekali, misalnya wah kita ulat, ternyata kita ulat malah justru memakai, kita beli fungisida. Karena biasanya toko-toko juga kadang ada yang kurang paham atau asal yang penting laku saja, jadinya akhirnya memberi tidak sesuai dengan sasarannya, tidak sesuai dengan bahan aktifnya atau tidak sesuai dengan pestisidanya. Makanya dengan kita bisa melihat di sini, ini meminimalkan kita untuk bisa, yang penting adalah tepat sasaran ya, sasarannya jelas ini ya, misalnya pengorok daun ini, kemudian tepat jenisnya ini jelas. Nah, ini kita akan tepat jenis. Nah, ini bisa digunakan oleh petani-petani, terutama petani pemula ya, yang belum paham. Oh, ini misalnya ini harus pakai apa sih? Harus pakai apa sih? Ya, mungkin mau tanya sama yang senior mungkin malu dan sebagainya lah. Dan juga pertanian dilalah ini masih petani muda dan tidak gaptek. Nah, ini bisa masuk ke situs ini ya, ke situs ini. Oke, ini juga sangat bermanfaat sekali buat para PPL ya, untuk membantu misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan, terus kemudian ada hal-hal yang mungkin di lapangan itu agak mungkin ada permasalahan ya, ini bisa kita cek di sini ya. Oke, kita coba cek lagi misalnya bawang merah ini sudah, misalnya padi ya. Kita cek padi ya. Contoh, nah ini banyak permasalahan terutama penyakit belas ya atau patah leher. Ini ada pengendaliannya misalnya pakai pestisida. Nah, ini pakai, ini salah satunya adalah di sini. Ini ada Puanmur misalnya ini ya. Terus kemudian untuk teki ya, misalnya ada gulma-gulma ya, untuk teki kita pakai metapuron dan sebagainya. Nah, ini ada rekomendasinya semuanya. Sangat lengkap sekali dan ini wajib, kayaknya wajib buat PPL dan para petani-petani untuk bisa mengakses ini ya, situs ini. Coba kita lihat lagi cabai misalnya ya. Kita cari. Oke, di cabai juga banyak ya, ada Hamatrip misalnya, Hamatrip ini pakai Aspir, Baltik, Vespa, dan sebagainya. Terus kemudian ada juga Siperban dan sebagainya. Ini Trips juga ya kan. Kemudian ada kutu daun dan sebagainya ini kan. Ini biasanya yang banyak sekali serang-serangan. Terus kemudian misalnya penyakit antraknosa ya, ini kan, antraknosa atau patek ya, ini kan. Nah, ini bisa ternyata ada rekomendasinya. Terus kemudian juga ada rekomendasi yang lain ya. Ini bisa kita cari semuanya, sangat lengkap sekali. Jadi sayang sekali jika panjenengan belum tahu informasi mengenai ini, saya anjurkan untuk bisa membuka ini. Ini sangat sekali manfaatnya. Seandainya misalnya kita di sini, pakai ini, kita catat ya. Nanti kita baru ke kios nanti untuk pembelinya. Terus kemudian yang paling penting adalah misalnya contoh penyakit antraknosa ya, kita pakai anjusin misalnya ini contoh ya, sebagai contoh ya. Nah, ini nanti kita bisa klik ya, bisa klik anjusin ini nanti cara pemakaiannya seperti apa sih ya. Nanti kita bisa klik di utama atau nanti di merek dagang ya, merek dagang. Nah, ini nanti kita pilih misalnya anjusin tadi ya, anjusin atau kalau salah ya tadi ya, kita cari coba. Oh, salah tadi ya, anjusin, coba kita cari. Ya, tidak ada ya tadi ya, saya lupa tadi ya. Jadi nanti bisa bagaimana sih cara pemakaiannya ya. Contoh yang tadi ya sudah saya sampaikan ya.
misalnya Dangke misalnya, yang kita cari. Dangke misalnya. Kita di utama dulu, terus merek dagang. Nah ini merek dagang, terus kita masuk ke Dangke misalnya, cari. Dangke ya, coba kita cek lagi. Teknis ya. Kata kunci misalnya tadi Dangke. Nah, tadi kita sebenarnya sudah dapat ya tadi ya. Oke, mungkin contoh lah misalnya yang lain coba. Spontan misalnya ini ya, ini merek-merek dagang yang monosulfat ya, misalnya ya kan. Nah nanti kan di sini cara pemakaian dan sebagainya ini ada semuanya. Nah, ini maksud saya yang tadi yang kita cari adalah cara pemakaian ini ada di sini semuanya. Jadi penyemprotan dosis-dosisnya itu ada semuanya di sini. Ya, jadi semuanya informasi ini bisa kita sedia ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu untuk mengklik ya. Ini ada 6 kotak besar ya. Ini klik semuanya saja untuk mencari informasi yang selengkap-lengkapnya itu ada di sini. Ya. Jadi saya kembali lagi tadi ya kalau misalnya kita masuk di apa ya. Nah, itu ya di Google Chrome ya, masuk ke sistem informasi pestisida ya, nanti klik ini ya, terus nanti keluar ini ya, keluar menunya dan sebagainya ya, nanti kita tinggal klik, terutama untuk para petani dan sebagainya, dan PPL dan juga nanti yang lain-lain silakan nanti klik halaman-halaman yang ada di sini ya, kita klik saja. Ini akan mempermudah dan akan membantu kita semuanya ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, membantu buat kita semuanya demi kemajuan pertanian di Indonesia. Oke, salam tani, jaya petani Indonesia.